Harta, tahta, dan wanita. Kedengarannya klise ya, tapi pepatah lama ini ternyata jadi kunci buat ngebuka beberapa drama politik paling gila di zaman kita. Selamat datang lagi. Pernah kebayang nggak gimana ambisi pasangan seorang pemimpin bisa jadi semacam lubang hitam yang nyedot stabilitas satu negara? Kok bisa sih keinginan pribadi seorang ibu negara malah jadi bencana buat jutaan orang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal ngeliat 4 studi kasus ya. 4 wanita dari Filipina, Malaysia, Tiongkok, sampai Korea Selatan. Kisah mereka ini jadi pelajaran pahit banget tentang gimana besarnya kekuasaan tak terlihat di belakang singgasana. Oke, kita bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah ngeri. Kleptokrasi sebagai ajang balas dendam. Intinya, gimana sih trauma masa lalu, kayak kemiskinan atau direndahin, bisa bikin orang jadi super serakah dan ngerampok duit negara gede-gedean. Ini sebenarnya nyentuh sisi psikologis banget loh, tentang gimana luka batin bisa jadi pemicu kerakusan yang, wah, gila-gilaan. Nah, di sini kita ketemu dua nama besar, Imelda Marcos dari Filipina dan Rosmah Mansor dari Malaysia. Latar belakang mereka tuh beda, yang satu tumbuh miskin, yang satu ngaku-ngaku keturunan bangsawan. Tapi ujung-ujungnya sama. Mereka pakai kekuasaan suami buat istilahnya balas dendam atas masa lalu mereka. Caranya, ya dengan kemewahan yang gila-gilaan, pakai duit negara tentunya. Coba bayangin, 3.000. Itu jumlah pasang sepatu yang dimiliki Imelda Marcos. Gila kan? Tapi ini bukan soal koleksi sepatu doang loh. Angka ini tuh jadi simbol. Simbol dari trauma kemiskinan yang terus menghantui dia dari masa kecilnya. Dan obsesinya itu gak cuma sepatu ya, jauh lebih parah. Koleksi perhiasannya gak kehitung, bahkan serbet makan aja harganya ribuan dolar. Puncaknya nih, proyek megalomanianya, Manila Film Center. Proyek ini dipaksain banget sampai ngorbanin keselamatan pekerja. Banyak yang meninggal. Cuma buat apa? Buat muasin egonya dia. Jadi, intinya apa? Semua ini tuh bentuk dari apa yang disebut revenge shopping, alias belanja balas dendam, tapi skalanya nasional. Ini kayak mekanisme psikologis buat ngilangin memori pahit masa lalunya dengan numpuk barang-barang mewah. Dan kemewahan itu jelas dibayar pakai penderitaan rakyat Filipina. Nah, sekarang kita geser ke Rosmah Mansor. Kalau Imelda tadi revenge shopping, Rosmah ini bisa dibilang angry shopping, belanja buat ngilangin marah atau stres. Bedanya, duitnya dari skandal korupsi raksasa 1 MDB, dana investasi negara yang dijarah abis-abisan, cuma buat nenangin tekanan psikologisnya dia. Dan skalanya ini luar biasa loh, ratusan pas Hermes Birkin yang harganya selangit, perhiasan yang nilainya miliaran, sampai properti mewah di Amerika. Jejak belanja gila-gilaan Rosmah ini kelihatan jelas banget di aliran dana haram 1 MDB yang akhirnya bikin dia dan suaminya diseret ke pengadilan. Oke. Cukup soal materi dan kemewahan. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Kita bakal bahas seorang wanita yang haus bukan akan berlian atau tas mewah, tapi haus akan kekuasaan absolut dan balas dendam. Namanya Jiang Qing, istrinya Mao Zedong. Coba kita lihat perjalanan hidupnya. Masa kecilnya suram, penuh kekerasan. Terus jadi aktris yang karirnya penuh skandal. Sampai akhirnya nikah sama Mao. Tapi ada satu syarat keras. Dia dilarang ikut campur urusan politik selama 30 tahun. Tapi ya namanya juga janji, bisa dilanggarkan. Nah, pas Mao udah mulai tua dan sakit-sakitan, Jiang Qing lihat ini sebagai kesempatan emas. Dia bikin kelompok ekstremis namanya Gang of Four. Terus, dia manfaatin momen revolusi kebudayaan. Bukan buat ideologi loh, tapi murni sebagai panggung buat balas dendam pribadi ke semua orang. Seniman, politisi yang dulu pernah ngeremehin dia. Dan akibatnya, mengerikan. Jutaan orang disiksa dan dibunuh. Bayangin, dendam pribadi satu orang bisa berubah jadi genosida budaya yang ngancurin satu generasi di Tiongkok. Ini contoh paling ekstrim, paling ngeri gimana hasrat pribadi bisa jadi teror skala nasional. Oke, dari masa lalu yang kelam, kita loncat ke era modern. Gimana fenomena ini berevolusi? Di negara demokrasi kayak Korea Selatan, mainnya lebih canggih. Bukan lagi pamer kemewahan yang norak, tapi jadi kejahatan kerah putih yang lebih rapi dan sulit dilacak. Kenalin Kim Keon-hee, istrinya mantan Presiden Korea Selatan. Tabel ini nunjukin daftar skandalnya. Tuduhannya modern banget, mulai dari terima suap
tas Dior, terus manipulasi saham yang melanggar hukum, sampai ikut campur urusan nominasi politik. Ini bukti nyata gimana korupsi sekarang ganti baju jadi lebih canggih. Dan dari semua skandal ini, muncul satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Waktu suaminya tiba-tiba ngumumin darurat militer, itu beneran buat negara? Atau jangan-jangan cuma taktik putus asa buat ngalirin perhatian publik dari skandal istrinya? Gila kan? Pertanyaannya jadi, sejauh mana seorang pemimpin rela ngorbanin demokrasi cuma buat ngelindungin pasangannya? Jadi, apa dong benang merah dari semua kisah ini? Dari Imelda, Rosmah, Jiang Qing, sampai Kim Kyon-hee, apa yang nyambungin mereka semua? Ternyata ada loh satu teori informal yang bisa ngejelasin fenomena ini. Teori ini namanya pillow talk atau ya gampangnya obrolan bantal. Maksudnya apa? Ini tuh teori politik yang bilang kalau keputusan-keputusan besar seorang pemimpin sering banget dipengaruhi atau bahkan dibelokkan sama tekanan emosional dari pasangannya. Dan itu semua terjadi di ruang paling pribadi mereka. Nah, ini dia kuncinya. Kalau seorang pemimpin di rumahnya terus-terusan diteror sama tuntutan pasangannya, entah itu minta materi atau tekanan emosional yang nggak ada habisnya, maka korupsi itu bukan lagi soal godaan. Korupsi bisa jadi semacam kewajiban rumah tangga, cuma buat nyari ketenangan di rumah. Ngeri kan? Ujung-ujungnya semua cerita ini ngebuktiin satu hal. Pepatah harta, tahta, dan wanita itu bukan cuma omong kosong. Itu peringatan keras, kayak segitiga bermuda di dunia politik. Begitu ketiganya ketemu tanpa ada kontrol, mereka punya kekuatan buat nenggelemin bukan cuma seorang pemimpin, tapi bisa jadi satu peradaban.